Ada yang mempersamakan dan ada juga yang membedakan. Mempersamakan itu dilihat dari segi suara. Nun sukun dan tanwin itu sama dari segi bunyi. Paham ya? Kalau kita tulis nun sukun a, kalimat an, hamzah, nun sukun, kita garis kasih fathah menjadi an, dibaca an. Kemudian kita cari yang tanwin, hamzah, fathah, tain, bacanya juga an. Apa persamaannya? Bunyi, suara. Perbedaannya tulisan. Jadi ada yang menyebut ahkamun nunus sakinah wat tanwin. Wa artinya di situ dan. Tapi juga ada yang menyebut hukum nun mati atau tanwin. Nah, ini perlu untuk dicermati karena keduanya ini nanti akan berendeng dan beradu dalam hukum-hukum lain selain dari yang 4 ini. Ya, seperti iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun. Iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun, hukum yang terjadi pada pertemuan antara tanwin dengan alif lam. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alimun alladhi. Kalau diwasal dibaca alimunilladzi. Kenapa dipacani? Karena ada iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun. Mana sukun yang pertama? Sukun yang ada pada tanwin. Alimun itu sukun. Apanya? Bunyinya. Sukun yang kedua pada hamzah qata'. Allazi. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Asalnya ahadun bersambung dengan Allah. Dun dihukumi sukun, bertemu dengan sukun pada hamzah qata'. Allahus samad. Nah, jadi kalau ada yang menyebut hukum nun sukun atau tanwin itu sama, ya, sama dan bisa jadi berbeda tergantung dari sudut pandang keduanya. Kalau dari segi bunyi, hukum nun sukun disamakan dengan tanwin. Kalau dari bentuk berbeda. Do you understand? Baik. Kita ikuti yang satu ini dulu. Baik, bahasan ini menurut saya sudah paham semua, sudah tahu. Nah, ini apa nun sukun itu? Kebaca nggak? Nun sukun atau nun mati adalah nun yang disukunkan. Sedangkan tanwin adalah suatu tanda baca yang harokatnya apa itu? Double, seperti fathah tanwin, kasroh tanwin, dan dhamma tanwin, dan cara bacanya menjadi an, in, dan un. Baik, ini secara teoretis. Teori apa teori? Teoretis. Hukum nun sukun dan mat tanwin ada 4. 1 izhar, 2 3 4 ikhfa. Apa arti izhar?
Jelas. Apanya yang jelas? Bacaannya. Bunyi suaranya. Bunyi apanya? Nun matinya atau tanwin. Ingat, yang kita bicarakan ahkamun nun sukun, hukum nun sukun dan tanwin. Maka stressing, konsentrasinya adalah kepada hukum nun sukunnya dan tanwinnya, bukan kepada huruf-huruf yang dihadapinya. Ya, karena banyak sekali kita terjebak kepada pengertian ini. Izhar artinya jelas. Nah, mana yang jelas terkadang kita suka kabur. Itu tadi, sehingga akhirnya ketika mempraktekkan banyak yang belum tepat. Karena masih bingung apanya yang harus jelas nih, kayak gitu. Nah, dari awal kita pahami semua keempat hukum ini menunjuk kepada hukum nun sukun atau tanwin. Oke. Izhar artinya jelas. Apa yang jelas? Nun sukun atau tanwinnya. Berapa harkat panjangnya izhar? 6 harkat. Yang lain tidak panjang. Ada lagi yang lain? 2 harkat. Berapa harkat izhar panjangnya? Tidak panjang. Kenapa tidak panjang? Karena kebutuhannya hanya sekedar menjelaskan. Karena kebutuhannya untuk menjelaskan nun sukun tidak membutuhkan panjang, tidak membutuhkan berlama-lama, gitu ya. Nah, nanti ada alasan kenapa ini izhar nggak panjang loh. Kebutuhannya sekedar izhar kok. Dan kalau dia dipanjangkan, maka akan terasa berat, memberatkan. Padahal prinsip bacaan Quran itu adalah untuk memudahkan, meringankan. Paham ya? Oke, saya ulangi. Kita teori dulu supaya paham. Izhar artinya jelas. Apa yang jelas? Nun sukun atau tanwin. Berapa harkat panjangnya? Tidak panjang. Kenapa tidak panjang? Karena hanya untuk sekedar menjelaskan. Udah jelas udah. Jangan berlama-lama di izhar. Kalau berlama-lama memberatkan, karena terjadi pertolak belakang antara nun sukun atau tanwin yang dibunyikan dengan makhraj atau sifat huruf-huruf izhar ini. Contoh, man amana. Paham ya? Bisa membayangkan? Man amana. Oke, nun mati bertemu dengan hamzah. Kalau dipanjangkan man ini akan memberatkan. Kenapa berat? Karena terjadi pertolak belakangan antara makhraj huruf nun sukun yang berada di ujung lidah dengan makhraj huruf hamzah yang berada di pangkal tenggorokan. Ujung ke pangkal itu kan jauh. Tung-tung katung-tung, gitu ya. Paham ya? Ujung di mana? Tung-tung. Pangkal? Tung-tung. Tung-tung belah dia pangkal. Nah, karena jauh maka merepotkan kalau harus berlama-lama. Kalau dibaca man dari nun ke a itu kan masuk lagi ke dalam. Tuh, ulama tajwid sampai sebegitu teliti, rinci, sampai seperti itu diteliti betul.
kenapa ini izhar tidak panjang? Nah, gitu ya. Kan jarang-jarang orang meneliti izhar gitu. Oh, gawe yang berecep baturnya. Geus we pokoknya nama orang mah tidituna kitu geus kitu. Padahal kalau diteliti ternyata, nah, rahasianya lagi yang paling indah ternyata hukum-hukum tajwid itu bisa berpengaruh kepada pembentukan karakter seseorang. Rumusannya gini, orang yang baca Quran dengan tajwidnya benar, maka karakternya pun akan baik, akan bagus. Dia hidup di satu lingkungan, ketika di lingkungan manapun dia hidup, dia akan diterima oleh lingkungan itu. Dia akan masuk ke segala dunia. Tapi kalau orang yang tajwid, bacaan Quran tajwidnya belum rapi, masih kurang tepat, masih kurang sempurna, maka karakternya pun akan berpengaruh kurang sempurna, sehingga ada masalah-masalah yang ditemui di lingkungannya. Dan ternyata ada satu penelitian antara hubungan hukum tajwid dengan karakter seseorang. Sampai sebegitu. Kalau pengen tahu, kita teliti masing-masing. Awali dari seberapa jauh bacaan Quran saya, gitu ya. Kemudian lihat bagaimana saya tinggal di lingkungan. Apakah welcome, received, atau mungkin ditolak. Nah, bisa kita lihat, kita rasakan. Nanti ini jadi survei. Boleh nanti suatu saat kita adakan penelitian gitu ya. Ada kawan saya ini cerita sedikit tentang izhar ya. Kenapa? Karena memang bacaan izharnya berlebihan terus, kepanjangan terus. Harusnya sekedar tidak panjang tetapi dipanjangkan. Kadang panjang satu harakat itu kan mungkin tidak seberapa panjangnya, tapi bagi orang-orang yang bisa tahu, kerasa, oh ini kepanjangan tetap. Jangankan satu harakat, setengah harakat bisa kedetek, ya. Mungkin secara awam, wah aman-aman saja gitu, tidak salah, tidak terdengar salah. Tapi bagi yang khusus, orang-orang yang khusus tahu, oh ini ada salah nih, kepanjangan setengah harakat. Selalu kepanjangan. Setiap baca izhar selalu kepanjangan. Terus diingatkan, agak susah dibetulkan. Ketika dilihat dalam kehidupan sehari-hari, ya begitu ternyata ada permasalahan. Permasalahannya, maaf ini kalau saya cerita, ini kita nggak cerita subjek siapa ya, tapi sekedar hubungan antara tajwid dengan perilaku. Ketika dilihat dalam sehari-harinya, ternyata dengan rumah tangganya bermasalah. Kemudian dengan teman-temannya juga, kalau ngobrol nih, selalu bawa korek api, tapi jarang bawa rokoknya gitu. Enggak, ini mah cerita. Selalu bawa korek, dia tuh perokok bu. Selalu bawa korek api, tapi jarang bawa rokoknya. Jadi kalau ngobrol itu ngerokoknya ngumpang terus ke orang lain gitu. Oh, berarti kan ini masalah ini. Enggak, ini mah enggak nyinggung enggak. Kebetulan saja. Nah, itu kaitan ya. Tapi secara umum guru kami Al-Ustadz Muhsin Salim pernah mengingatkan ketika kami belajar dulu bahwa karakter orang yang bertajwid itu akan bagus pula di dalam kehidupannya. Silakan itu direnungkan, dianalisa. Jika kita ingin bagus, ingin baik dalam kehidupan kita, maka perbaguslah tajwidnya. Dan itulah rahasia Al-Quran, termasuk dalam ahkamun nun sakinah.
Kenapa izhar pendek? Karena dia tidak membutuhkan panjang. Artinya ketika kita menghadapi masalah-masalah yang hanya bisa diselesaikan dengan mudah, jangan dipersulit, jangan dilama-lamakan gitu ya. Mudahkan saja, praktiskan saja. Paham ya? Oke. Tapi nanti ada masalah yang harus kita matangkan dengan betul. Harus kita ayun. Tahu ayun? Tarik ulur. Nah, ibarat tentang layangan harus kita tarik ulur. Kita dudut, kita ulur terus kita mainkan. Ada yang begitu, tergantung nanti jenis masalahnya. Oke. Itu izhar. Ada berapa huruf izhar? 6. Huruf izhar disebut juga huruf halaq. Kenapa disebut halaq? Karena keluar dari tenggorokan. Jadi ketahuan sekarang jawabannya mengapa izhar harus pendek, karena antara ujung lidah dengan tenggorokan itu sangat jauh. Kalau dipaksakan panjang akan merepotkan. Sedangkan prinsip Al-Qur'an adalah permudahlah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allahu a'lam bis-shawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna hujjatan ya Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.